Yeah, well, you're too late. What's the matter with you? You're trying to hurt someone? Why, you... Oh, look! The Superior's looking for you! Here, let me get him. We'll be right there. Come on, get going. Here we go. Hey, Mo! Hey, Larry! Now let's do something! Mo! Mo! What's the matter with you? Come forward, one! See? I told you there's too much iron in the water. Halo semuanya, balik lagi di Movie Studio. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Three Stooges, yang dirilis pada tahun 2012 dan terinspirasi dari film pendek dengan judul yang sama, yaitu di tahun 1934 sampai 1959. Karena kenakalan mereka, sehingga sampai dewasa, mereka tidak diadopsi oleh orang tua asuh. Sampai satu ketika, panti asuhan mereka akan ditutup karena memiliki utang. Dan sanggupkah mereka membayar hutang panti tersebut? Yang penasaran? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film, dipilihkan oleh sekelompok anak yang sedang bermain. Mereka semua tinggal di sebuah panti asuhan dan diasuh oleh para biarawati. Dengan asyik bermain, tiba-tiba datang seorang suster. Dia adalah Suster Mary dan menyuruh mereka semua untuk mengerjakan tugasnya masing-masing. Anak-anak tersebut sempat menolak karena masih ingin bermain, karena Suster Mary mempunyai sifat sedikit galak. Akhirnya, mereka semua menuruti perintahnya. Tidak berselang lama, datang sebuah mobil yang melaju dengan sangat kencang dan melemparkan sebuah tas, lalu pergi meninggalkannya. Mungkin Suster Mary yang penasaran mencoba membuka tas tersebut. Ternyata, isi tas tersebut adalah 3 bayi lucu. Suster lain yang melihat hal itu sangat bahagia dan berebut ingin merawatnya. Dan bayi itu diberi nama Mu, Larry, dan Curly. 10 tahun berlalu, keluhan mulai terlihat dari para suster. Ternyata, bayi itu tumbuh menjadi anak yang nakal. Suster Mary sedang sakit gigi, menjadi bahan praktik oleh anak-anak tersebut, lalu menyuruh Curly untuk membius Suster Mary. Ternyata, suster tersebut dipukul dan dia jatuh pingsan. Tiba-tiba, suster lain datang ke ruangan itu. Ketika suster masuk, mereka bertiga bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa. Di hari itu juga, para suster mendapat kabar bahwa ada sebuah keluarga yang akan mengadopsi anak dari panti tersebut. Salah seorang suster yang punya ide untuk menyembunyikan semua anak kecuali Mu, Larry, dan Curly agar mereka bertiga yang diadopsi. Salah seorang suster tidak mau melakukannya, dan tiba-tiba saja Suster Mary ingin berhenti karena tidak tahan lagi dengan perilaku mereka. Akhirnya, suster lain pun setuju untuk menyembunyikan anak-anak yang lain. Tidak berselang lama, datanglah pasangan yang akan mengadopsi anak, dan suster berkata bahwa di panti itu hanya ada 3 orang anak. Lalu setelah memikirkan, Mu, Larry, dan Curly, mereka mulai memilih. Tiba-tiba saja, seorang anak yang bernama Teddy muncul. Dengan terpaksa, suster menyuruh Teddy untuk ikut berbaris. Mereka berdua mulai menentukan pilihan, dan akhirnya pasangan itu memilih Mu. Mu meminta sedikit kenang-kenangan kepada Larry dan Curly. Mu kemudian diberi hadiah oleh orang tua asuhnya, dan mereka pun kembali ke panti asuhan. Ternyata, mereka meninggalkan panti dan memiliki Teddy sebagai anak asuhnya. Mu, Larry, dan Curly sangat senang karena mereka tidak jadi berpisah. That's for the stupid things she did while I was... 25 tahun kemudian, suatu hari, ketiganya diberi tugas untuk memperbaiki sebuah lonceng. Namun, pekerjaan mereka tidak kunjung selesai. Lalu, Suster Mary pergi melihat pekerjaan mereka. Ternyata, suara kerja mereka adalah suara dari tape recorder, sedangkan mereka malah tidur. Suster Mary pun membangunkan mereka lalu menyuruh mereka untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Val, it's hiding in that box. Why don't you go buy a toupee with some brains in it? Di hari itu, panti asuhan mereka kedatangan seorang pendeta yang ingin bertemu dengan kepala panti. Pendeta mengatakan bahwa panti mereka akan segera ditutup. Lalu, kepala panti menyuruh Suster Mary untuk memberitahu Mu, Larry, dan Curly. Di sisi lain, terlihat mereka sedang bekerja, mencoba membawa gergaji ke atas atap. Tapi Jun lupa mematikannya. Suster Mary menghampiri mereka.
Tiba-tiba saja, ia melihat mereka sedang bekerja dan hampir terjatuh. Ia pun meluncur ke bawah. Lalu, mereka mencoba turun untuk menolong Suster Mary. Move! What's the matter with you? Come on. Oh! Parables. I saved 15% on my car insurance. Saat mereka akan menemui kepala panti, tanpa sengaja mereka malah menjatuhkan penderita yang sedang berada di sana. Lalu, kepala panti meminta semuanya untuk berkumpul dan memberitahukan bahwa panti asuhan mereka akan ditutup dalam 30 hari karena memiliki hutang yang tidak sanggup mereka bayar. Mendengar hal itu, Mu dan Curly memutuskan untuk mencari pekerjaan dan pergi ke kota. Kepala panti memberikan mereka sedikit uang, dan mereka pun berangkat. Di tengah perjalanan, diperlihatkan sepasang kekasih bernama Lydia dan Max. Mereka berencana untuk membunuh suami Lydia, yang ternyata Max ini merupakan selingkuhannya. Namun, mereka berdua tidak berani melakukan rencana tersebut. Curly yang polos menganggap kalau itu adalah pekerjaan membunuh. Ternyata benar, mereka disuruh untuk membunuh suaminya Lydia. Seketika, Max keluar dari mobil dan mengaku sebagai suami Lydia. Akhirnya, mereka setuju dengan kesepakatan itu. Setelah itu, Max dibuat menderita oleh mereka. Mereka pun menganggap pekerjaan mereka sudah selesai. Namun, Lydia yang melihat hal itu menjadi marah dan pergi begitu saja. Karena belum mendapatkan bayaran, mereka mengikuti Lydia sampai ke rumahnya. Dia bilang ke mereka kalau tugasnya belum selesai. Akhirnya, mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Setibanya di sana, mereka terlambat karena jam besuk sudah habis. Mereka tetap mencoba, namun tidak mendapatkannya. Mereka yang tidak kehabisan akan menyamar sebagai petugas medis. Curly disuruh menanyakan kamar tempat Max dirawat, namun dirinya sedikit mendapat godaan karena penampilannya. Setelah berhasil mendapatkan nomor kamar, mereka bertemu dengan resepsionis. Mereka pun berlari dan bersembunyi di salah satu ruangan. Ternyata, mereka masuk ke ruangan bayi. Staf ruangannya melihat mereka dan akhirnya menugaskan mereka untuk mengganti semua popok bayi. Justru hal itu dimanfaatkan oleh mereka menjadi permainan yang menyenangkan. That's it. It's on. Freeze. Namun, staf datang dan mereka pun kabur dari sana. Akhirnya, mereka berhasil menemukan ruang tempat Max dirawat. Mu menggunakan fashion lain sebagai penahan pintu agar tidak ada yang masuk. Bukannya langsung beraksi, mereka fokus terhadap siaran TV Max. Yang melihat itu langsung menyembunyikan dirinya. Namun, Mu sedikit lebih pintar, tahu kalau Max bersembunyi. Mereka sudah menyiapkan petasan untuk meledakkan Max. Max yang sudah tidak tahan menghadapi mereka, memohon untuk tidak diganggu lagi. Tidak lama kemudian, resepsionis datang membawa 2 orang polisi. Mereka pun langsung kabur ke atap karena tidak ada jalan lain lagi. Mereka pun menggunakan selang pemadam kebakaran untuk turun dari sana. Ternyata, mereka mengenali Teddy. Namun, saat ini ibunya sudah meninggal akibat kecelakaan. Teddy menawarkan mereka untuk tinggal di rumahnya, namun Mu menolak karena mereka masih punya urusan yang harus diselesaikan. Lalu mereka ingat dengan uang yang diberikan oleh kepala panti. Mereka akan menggunakan uang itu untuk modal berkebun. The finest farm-raised salmon in the county, that's all. But this is a golf course. Do your job. Cart path only. Sekarang, mereka membuka usaha ikan salmon. Namun, ikan tersebut justru ditanam dan disiram layaknya sebuah tumbuhan. Parahnya lagi, mereka melakukan itu di lapangan bola. Tiba-tiba polisi datang untuk menangkap mereka. Lagi-lagi, mereka berhasil lolos dari kejaran polisi, mereka berlari, sampai ketika mereka masuk ke sebuah ruangan. Larry dan Curly menyalahkan Mu karena membawa mereka pada situasi seperti ini. Akhirnya, Curly dan Larry pergi meninggalkan Mu. Mereka sempat mendapat apresiasi dari para juri yang sudah berada di sana. Sejak mereka bertengkar, mereka menganggap kalau itu sebuah pertunjukan drama komedi. Akhirnya, Mu direkrut menjadi pemeran utama untuk acara reality show terkenal.
Ia akan melakukan kerjasama kontrak dengan mereka bertiga untuk menjadi artis reality show berikutnya. Jadi, mereka semua bisa bersatu kembali menjadi keluarga yang bahagia, dan film pun selesai. Someone who's not afraid of confrontation, who's passionate about his opinions, right or wrong. That's what America craves. What are you flapping about? Oh, he's beautiful. Congratulations, sir. You are the newest cast member of the world's #1 rated reality show.